Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi aja ya. Jadi hari ini kita coba bagaimana cara menentukan atau panduan untuk membayar zakat ya, zakat mal, yaitu menggunakan emas dan perak. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah ada yang tahu caranya, yaitu bagaimana perhitungannya ya. Jadi seperti itu. Oke, jangan lupa ditonton dulu video ini sampai habis. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, ya silahkan di subscribe dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi update video selanjutnya. Oke. Jadi di sini kita coba menghitung bagaimana cara membayar zakat ya. Nah, dari sebuah artikel yang saya kutip ya di sebuah website, itu website rumaisho.com. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sana. Nah, jika kita memiliki emas dan perak, maka jangan dilupakan ada kewajiban kita ya untuk membayar zakat. Nah, jika zakat tersebut sudah mencapai nisab ya, dan telah melewati haul 1 tahun Hijriah. Nah, maka ada kewajiban kita untuk membayar zakat 2,5% ya. Nah, sebagaimana ketentuan zakat emas dan perak itu atau disebut dengan zakat mal ya. Nah, juga ada yang menyebutnya zakat nakdain ya. Nah, jadi oke, silakan disimak. Nah, jadi di sini kita kenali dulu ya. Nah, jadi ada dalil wajibnya kita ya untuk membayar zakat itu di dalam Al-Qur'an. Bisa teman-teman buka di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Nah, yang bunyinya, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, itu dari surat At-Taubah. Nah, dari hadis ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya ya, disetrika ya dengan lempengan tersebut. Nah, setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari dan ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau neraka. Nah, itu dalil dari Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah. Kemudian dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Nah, maksudnya di sini jadi wajib zakat itu jika dinar ini ya, jika dinar ini itu sudah mencapai 20 dinar ya, dan dirham jika mempunyai perak atau dirham jika sudah mencapai 200 ya, totalnya 200 dirham, itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai haul 1 tahun. Nah, jadi kita lihat dulu ketentuannya ya. Jadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau memiliki 200 dirham, nah 200 dirham ya, jadi dirham ini jika memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya. Nah, jadi maksudnya telah berlalu 1 tahun dan memilikinya. Nah, misalnya kita punya 1 tahun ya pada bulan Januari misalnya. Ya, jadi bulan Januari tahun berikutnya kita masih punya 200, jadi itu wajib dizakatkan. Nah, itu ya. Dan jika engkau
tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Jadi dinar itu 20 ya. Kalau dirham itu 200 dirham. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun atau sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Jadi zakat 20 dinar ini ya, jadi dibayarkan itu, dikeluarkan itu 2,5%-nya, sehingga didapatlah setengah dinar ya dari 20 dinar. Nah, maka zakatnya sesuai dengan hitungannya itu ya. Jadi disesuaikan hitungannya. Nah, kalau dirham itu 200 dirham ya. 200 dirham, berarti zakat yang wajib dikeluarkan itu yaitu 5 dirham ya. Ini ada saya pecahan 5 dirham, itu wajib dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari 5 uqiyah. Dan 5 uqiyah ini, nah maksudnya ya, dan pada hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu dinyatakan, dan pada perak diwajibkan zakat sebesar 1/40 atau 2,5% ya. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 1454. Nah, sekarang kita hitung nisab zakat emas dulu. Nah, zakat emas ya, mungkin ada yang berbentuk emas batangan seperti ini. Emas batangan seperti ini. Kemudian ada yang mungkin ada yang hanya punya dinar aja, atau ada yang punya emas batangan seperti ini. Emas ya. Nah, besaran zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Jadi wajib ya 2,5%. Nah, contohnya, atau jika tidak mempunyai dinar, itu berarti emas itu terkumpul telah mencapai 85 gram ya. Jadi di sini, nah jadi di sini kita hitung berdasarkan 1 dinar itu, kan dinar itu ada 2 ya, yang di Indonesia sekarang beredar itu ada 1 dinar. 1 dinar itu ada beratnya 4,25 gram. Kemudian ada 1 dinar beratnya 4,44 gram ya, 4,44 gram ya. Nah, kemudian untuk dirhamnya ada yang mengikuti berat 1 dirham itu 2,97 gram. Ada yang 1 dirham alhamdulillah, 1 dirham itu 3,11 gram. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 2 pendapat ya. Ini masalah pendapat aja ya. Jadi di sini kita hitung berdasarkan yang ini dulu ya. Jadi 1 dinar 4,25 gram. Kemudian 1 dirham 2,97 gram. Nah, jadi jika teman-teman tidak memiliki dinar ya, tapi cuman memiliki emas aja ya, emas batangan, misalnya emas batangan seperti ini. Jadi emas itu wajib zakatnya setelah mencapai 85 gram. Alhamdulillah. Lagi filek. 4,20 berapa tadi? 85 gram ya. Jadi 85 gram. Jadi 20 dinar ya. Jadi dapat 85 gram itu yaitu 4,25 gram ya. 25 gram. 4,25 gram. Kelihatan nggak? Nah, itu dikali 20 ya, karena nisab zakat dari dinar itu 20 dinar ya. Jadi berat 1 dinar itu kita hitung dulu dari sini ya, berdasarkan pendapat ini.
itu 20 gram ya, 20 dinar kali 20. Nah, maka didapat 85 gram ya. 85 gram. Nah, jadi di sini ya perhitungannya jika teman-teman mempunyai emas ini ya. Jadi jadi 4,25 gram ini yang saya baca sumbernya itu dari Rumaisa. Nah, dari 4,25 gram ini ada dua macam ya berat kadarnya. Ada yang menyatakan kadar 1 dinar itu 1 dinar 4,25 gram itu 24 karat ya, atau emas murni. Ada juga yang menyatakan 1 dinar itu 1 dinar 2,25 gram ya. Ada juga yang menyatakan 22 karat. Nah, dari kedua ini jadi kita berdasarkan jadi saya lebih condong kalau mengikuti yang ini, saya lebih condong ke 24 karat. Jadi itu emas murni ya. Kalau 22 karat itu nggak akan mencapai nanti dinarnya, apanya, emas murninya ya, nggak mencapai 85 gram ini emas murni ya. Jadi itu berdasarkan apa ya, saya mengikuti ini aja ya. Kalau jika 1 dinar itu 4,25 gram yang 24 karat. Jadi yang saya kutip sumbernya itu dia tetap dari Rumaisa ini. Emasnya emas 24 karat ya. Walaupun dengan dinarnya tetap dari dinar 24 karat. Oke, jadi 24 gram ya. Nah, kemudian 1 dirham. 1 dirham berarti beratnya 2,97 gram kali 200 ya. Karena 200 apa ya nisabnya. Nah, 200 kita kalikan 200. Jadi sehingga 200 sehingga berat untuk perak ya. Jadi jika teman-teman mempunyai perak batangan lebih atau sama dari 595 gram ya. Jadi ini nisabnya ya untuk perak, ini untuk emas ya. Kalau emas batangan, kalau dirham itu lebih mudah lagi mencarinya. Itu cukup dengan ini, lihat aja ini jika mempunyai 1 dinar atau satu dirham, 20 dinar atau 20 dirham ya, 20 dinar atau 20 dirham. Nah, jadi kita wajib keluarkan 85 gram ya. 85 gram itu wajib dikeluarkan. Sini wajib dikeluarkan 85 gram, wajib kita keluarkan zakatnya ya, yaitu setengah dinar ya. Jadi kita bagi 2 aja ini, bagi 2. Nah, berarti 2,5 gram ya, 2,5 gram. Jadi ini 2,5% dari 85 gram berarti setengah dinar ya, atau setengah dinar berarti beratnya kita bagi 2 aja ini, bagi 2 aja. Berarti wajib dikeluarkan zakatnya 2,125 gram ya, 125 gram. Nah, kalau perak itu berarti 595 gram ya. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya 5 dirham ya. Itu mudah aja. Saya lihat dari sini 14,875 gram ya.
Oke, jadi ini yang wajib dikeluarkan ya, jika mempunyai segini-segini. Nah, bagaimana jika teman-teman memiliki dinar, misalnya 21 dinar ya, 21 dinar. Nah, jadi dihitung aja. 2,5, 2,5 ya. Jadi 2,5 dari ini ya, 2,5% dari 21 dinar. Nah, jadi dihitung aja. Kalau mempunyai 24 atau 30 ya, 30 dinar. Jadi hitung 30 berapa, 2,5% dari 30 dinar. Jadi itu ya. Jadi ingat, itu zakatnya haulnya dalam waktu 1 tahun ya, jika dinar yang dimilikinya sudah mencapai 1 tahun, atau dirhamnya ya. Jadi begitu ya teman-teman caranya. Nah, jadi untuk video ini kita fokus ke sini dulu ya, menghitung ini berdasarkan sumber dari Rumaiso. Jadi nanti saya taruh link sumbernya. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sana perhitungannya bagaimana. Dan mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk perhitungannya. Semoga teman-teman paham. Jadi untuk saat ini saya juga udah memiliki ini lebih dari 1 tahun, cuman belum sampai nisab ya. Jadi belum wajib bayar zakat. Jadi teman-teman kalau ingin mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki, tapi jangan bilang itu zakat ya, karena belum mencapai nisab. Tapi boleh juga keluarkan, misalnya ingin mengeluarkan untuk kita sumbangkan atau apa, itu namanya sedekah ya, sedekah atau infak. Jangan bilang zakat. Zakat itu hanya ada 2 ya, zakat mal dan zakat fitrah. Nggak ada yang namanya zakat penghasilan, zakat gaji, zakat apa. Jadi haul zakat itu yang saya ketahui ya. Jadi nanti kalau saya ada kesalahan mohon dikoreksi nanti ya, karena saya juga dalam proses masih belajar juga ya untuk menuntut ilmu agama. Jadi nanti gitu ya. Jadi ingin mengeluarkan ini seperti ini walaupun sudah 1 tahun, cuman baru memiliki 20 gram emas atau beberapa dinar atau beberapa dirham atau beberapa gram emas atau beberapa gram perak batangan ya. Jadi kalau belum sampai haul, kalau belum sampai nisab, itu belum bisa disebut dengan, belum diwajibkan zakat ya. Kalau ingin mengeluarkan itu lebih bagus lagi sebagai infak atau sedekah ya teman-teman. Jadi gitu ya. Ini ya, saya udah lebih 20 punya. Nanti saya perlihatkan dinar dirham yang saya miliki. Ini sebagai sarana untuk siar aja ya teman-teman. Jadi mohon maaf tidak ada unsur ya di sini. Jadi ini adalah tabungan saya juga ya. Suatu waktu jadi akan saya gunakan, misalnya beli apa, nanti beli rumah atau beli sesuatu lah, atau untuk keperluan mendesak ya. Lebih baik gunakan alihkan uangnya kalau jika disimpan dalam waktu yang lama ke emas atau perak ya, karena anti inflasi ya. Begitu ya teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau ada salah mohon maaf. Kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan tadi, mohon dikoreksi ya, karena saya juga dalam belajar. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman paham ya. Kalau kurang paham ya saya juga mohon maaf lagi ya. Mungkin saya kurang apa juga dalam menyampaikannya ya. Karena saya bukan seorang ustadz ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.